Lah terus kalau akal bisa segala-galanya, gunanya wahyu apa? Wahyu itu untuk semua orang. Kenapa? Karena tidak semua orang sanggup dan mau meniti jalan akal tadi. Orang butuhnya petunjuk yang instan. Tidak bisa disuruh berpikir abstrak, metafisik, mendalam. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Dan disitulah terus Allah ngasih namanya wahyu. Bahkan gak cuma petunjuknya, wahyunya, sekaligus orang yang menjelaskan, namanya nabi. Jadi sudah dikasih manual, sekaligus dikasih interpreternya, orang yang mendakwahkan, ngomongkannya. Jadi itu kayak kamu beli HP, dikasih manualnya HP, sekaligus SPG-nya kamu bawa pulang suruh jelasin. Kan gitu. Dikasih kitab suci sekaligus dikasih nabi. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu males. Itulah. Jadi terus dikasih yang gitu-gitu. Bahkan sudah dikasih kayak gitu pun masih belot banyak. Sudah dikasih manualnya, sudah dikasih SPG-nya, malah pakai HP ini sakarep dhewe. Ayo terus gampang jebol, gampang rusak HP-nya. Hidup pun juga gitu. Meskipun tiap hari kamu minta ihdinas siratal mustaqim, sudah ada manualnya. Sekaligus SPG-nya para nabi. Nabi kok SPG ya? Ya istilahnya. Pokoknya yang menjelaskan lah. Di situ gunanya wahyu. Dan wahyu ngomong pakai isyarat, simbol, sejauh yang bisa dipahami oleh masyarakat ketika wahyu turun. Itu yang Hai bin Yakun. Loh kok ngomongnya gitu ya? Masa Nabi ngomongnya gitu? Padahal kan intinya ini. Nah, itu Hai banyak tanya kayak gitu kalau di Hai bin Yakun. Malaikat misalnya, malaikat terus dipersonifikasi seolah-olah ada sosoknya. Itu kan Hai bin, loh kok jadi kayak gitu. Surga, neraka itu kan gambaran-gambarannya kan sangat simbolis. Besok di surga ada kolam susu, ada kolam madu, ada macam-macam. Itu kan simbolis semua. Sesuai kadar berpikirnya masyarakat saat itu. Kalau ngomong hakikatnya misalnya, besok kita akan masuk surga. Di sana kita akan ketemu dengan kenikmatan sejati, kebahagiaan sejati, yaitu bersanding dengan Allah. Itu kan orang ngapain bersanding sama Allah? Nah itu kan kamu gak terlalu tertarik. Memang level kita gak nyampe ke sana. Tapi kalau dipameri, tenang aja besok di surga bidadari banyak, kamu tinggal milih, tinggal pakai sak kapukmu ganti-ganti wis. Kamu mesti oh iya toh, tertarik kan kamu. Gitu loh. Jadi pakai simbol kayak gitu orang jadi tertarik. Ayo sholat berjamaah. Berjamaah itu fadilahnya luar biasa. Enggak tertarik, tapi begitu jamaah itu pahalanya dilipatkan 27 derajat. Wah kamu terus, wah iya toh, wah iya wis. Mesti gitu. Mesti masih nyari dorongan untuk melakukan kebaikan. Sehingga para nabi menyampaikannya pakai simbol-simbol. Dan itulah wahyu. Ada yang masih rajin sholat jamaah? Enggak ya? Enggak apa-apa, wis penting sembahyang wis syukur. Karena yang bolong-bolong juga semakin pintar orang itu biasanya ya. Sudah doanya lengkap, iftitah dibaca, Fatihah sebelum sholat, bacalah doa sebelum sholat, auzubillah dibaca, terus iftitah. Ya sudah. Wudunya aja lengkap, hidungnya dibasuh, mulutnya dibasuh, semua dibasuh. Begitu kamu pinter, kan sudah berkurang. Oh ternyata hidung itu sunnah, nggak usah kesuwen. Terus ya kan, sholat juga gitu. Ternyata iftitah itu sunnah, atau nggak usah dibaca kesuwen. Surat juga sunnah, nggak usah dibaca kesuwen. Ini itu. Jadi modelnya terus cepet sholatnya ya kayak tadi VVIP Express kelas 1, bayarnya paling mahal itu biasanya. Jadi semakin pintar. Itu sebenarnya simbol-simbol wahyu yang dibawa oleh Nabi. Kebenarannya bisa kamu ambil lewat akal. Coba kamu kejar kalau memang merasa mampu menuju ke sana. Jadi dua-duanya kebenaran yang sama, hanya yang satu untuk kelompok khawas, yang satu untuk umum. Oke. Nah, maka
Berarti dari novel Hai bin Yaqdhan itu ada 3 jenis manusia dalam hal penggunaan akal. Ada model Hai bin Yaqdhan, ada model Absal, ada model Salman. Salman atau Salaman. Yang ada di pulau itu namanya Salaman. Dia kiai di sana. Kalau yang sufi tadi Absal, yang mau uzlah ke hutan. Jadi ada orang yang mencari kebenarannya sendiri pakai akal, itu lambangnya adalah Hai bin Yaqdhan. Ada orang yang percaya wahyu dulu, baru tahu kita ada di mana. Mungkin kita sebenarnya ada di, kebanyakan kita model Salman, kita percaya aja pada wahyu daripada capek-capek mikir. Tidak apa-apa, asal konsisten dan istiqomah. Itu penyakitnya kita kan gitu, tidak konsisten. Terus an-nabatiyah, ada nafas hayawaniyah, ada nafas natikoh, jiwa tumbuhan yang hanya berurusan dengan perkembangan fisik. Ada jiwa hewan. Jiwa hewan itu jiwa tumbuhan plus gerak dan hasrat. Dan yang terakhir ada jiwa manusia, yaitu jiwa tumbuhan dan jiwa hewan plus akal. Makanya disebut nafas natikoh. Jadi ini nanti yang jadi awal dan akhir kenapa kemudian ada yang bilang manfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena untuk memahami Tuhan secara langsung itu biasanya sulit. Memahami Allah itu biasanya melalui ciptaannya, alam semesta ini dan segala isinya. Nah, alam semesta dan segala isinya itu disebut makrokosmos, yang semua variabelnya itu bisa ditemukan dalam mikrokosmos, namanya manusia. Maka kalau kamu males capek-capek membaca alam semesta, membaca Tuhan, cukup pahami dirimu sendiri. Karena dalam dirimu terkandung semua variabel alam semesta. Kita adalah mikrokosmos tentang Tuhan. Sehingga man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Semakin kamu jauh dengan Tuhan, sebenarnya kamu sedang semakin jauh dengan dirimu sendiri. Oh, itu panjang penjelasannya, tapi biasanya seperti itu. Maka di barat populer istilah namanya alienasi. Alienasi itu ketika orang terjebak paradigma modern yang positivistik sehingga kehilangan ketuhanan, kehilangan spiritualitas. Alienasi itu keterasingan dari dirinya sendiri. Orang jadi asing, gak kenal dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri itu lo gelisah. Itu berarti ada yang gak beres. Kalau Indonesia disebut galau. Ya kan? Galau itu kan gelisah karena dirinya sendiri. Oke. Nah, itu jiwa. Ada 3 jiwa. Dan kondisi jiwa itu 1 di antara 3. Secara umum ini gambaran globalnya. Yang pertama adalah jiwa yang kenal Allah, kemudian mendedikasikan hidupnya demi menuju Allah, sehingga dia akhirnya hidup dalam kebahagiaan. Ada orang yang kenal Allah tapi tidak mampu atau tidak mau mendedikasikan hidupnya untuk Allah. Orang level kedua ini sengsara dia. Ya cuma tidak ada hukumnya, ya hewan, derajatnya rendah. Jadi levelnya hewan. Meskipun kalau kamu sedang miso-miso mencaci maki kan selalu pinjem namanya hewan. Tapi sebenarnya hewan itu netral. Tidak jelek, tidak buruk, tidak salah. Jadi kalau kamu maki orang pakai hewan yang paling laris dibuat maki-maki itu biasanya iyalah kamu batin sendiri namanya. Itu kan, apa salahnya dia kok kamu tiap kali maki-maki marah-marah menyebut namanya. Tapi dia sebenarnya nggak salah.
Netral dia. Dia tidak punya dosa, wong dia cuma ikut fitrahnya sesuai yang digariskan oleh Allah. Cuma dia tidak dapat beban apa-apa, sehingga dia nggak dituntut tanggung jawab apa-apa. Itu hewan. Dan manusia yang tidak sempat kenal Allah, mungkin karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, keterbatasan sejarah, maka dia levelnya seperti hewan, tidak kena khitab, tidak dituntut tanggung jawab. Hanya saja dia di level yang rendah. Hewan itu kan rendah. Nah, yang bertarung adalah orang di level pertama dan di level kedua. Level pertama adalah orang yang kenal Allah, ngerti Allah, dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk Allah. Orang ini akan bahagia. Atau mendedikasikan hidup untuk Allah itu sebenarnya nggak berat. Hanya pikiran kita aja sering jebak seolah-olah itu berat luar biasa. Yo, iya Pak, teori ini gitu Pak, prakteknya apa? Iyalah, yo berusaha. Kalau ada usahanya, meskipun nggak berhasil, pasti Allah akan menilai usahamu. Dan kamu akan bahagia dengan itu. Mending kamu latihan puasa, kemudian sampai jam 12 nggak kuat terus minum, dibandingkan kamu, aku nggak kuat, nggak usah puasa. Kalau yang kedua nggak ada nilainya, tapi yang pertama tadi ada nilainya. Dan Allah akan menilai itu. Itu berhubungan dengan kondisi jiwa. Kondisi jiwa itu kalau bahasa adab kan menentukan kamu masih manusia apa enggak. Antara lain ini tadi, sense of spirituality, termasuk juga sense of guilty. Sense of guilty itu rasa bersalah. Orang wajar salah dan boleh salah, wong manusia memang tempatnya salah. Tapi jangan sampai tidak punya sense of guilty. Sense of guilty itu soul signifier, petanda bahwa kamu masih manusia. Kalau nggak punya rasa bersalah, berarti kamu sudah bukan manusia. Kamu boleh males-malesan, ala kuliah, males bolos wae, nggak apa-apa. Tapi tetap kamu harus punya rasa bahwa sebenarnya kamu kalau kayak gitu itu salah. Itu namanya sense of guilty. Dan ini jangan sampai hilang karena dia soul signifier. Dia petandanya jiwa, petanda bahwa kamu masih manusia. Ada beberapa, masih banyak, termasuk di antara lain musik. Musik itu juga soul signifier. Karena orang yang masih bisa disentuh dengan musik biasanya masih, perasaannya masih hidup. Kalau di Marcel. Tapi kalau ada orang anti sama sekali dengan musik, biasanya sudah mati segala-galanya. Tidak ada kok orang yang bisa anti musik itu. Emangnya bisa orang anti musik? Musik itu apa sih? Suara yang punya pattern, namanya ritme, dan mengekspresikan sesuatu. Kan itu musik. Dan orang tidak bisa lepas dari musik. Nafasmu itu kan musik. Ada suaranya, ada polanya, dan mengekspresikan sesuatu bahwa kamu masih hidup si ambaan. Ada polanya kan, patternnya naik, sedot, dikeluarkan. Itu kan polanya, iramanya. Kalau iramanya kacau, biasanya kamu sedang sakit. Kamu naik gunung, itu kan kacau ritme musik dalam dirimu, ya berarti kamu sedang sakit. Jantung, detaknya, iramanya, kan ada ritmenya. Itu kan juga musik. Kalau ritmenya kacau berarti musiknya rusak, dan itu alamat kamu sedang gawat. Perlu rekam jantung terus dibereskan biar ritmenya kembali ke awal. Nah, itu mendekat selalu pada Allah. Berarti kita masih manusia. Semakin kita menjauh dari Allah, kehilangan spiritualitas, semakin kita bukan manusia. Itu tentang jiwa. Dari jiwa kita masuk ke etika. Yang harus kita lakukan, ikuti variabel-variabel jiwamu, variabel hidup kita. Coba dilihat, kalau katanya Ibnu Tufel, dalam dimensi ruh, dimensi ketuhanan. Maka untuk bisa bahagia, lakukanlah segala hal yang sesuai dengan variabel-variabel tadi. Secara fisik, hiduplah sesuai hukum-hukum fisik.
Hiduplah sesuai hukum-hukum hidup, biologi, seperti binatang, dan hiduplah seperti Tuhan, dengan akhlak ketuhanan. Kalau bisa meniru 3 hal itu, kita akan ketemu dengan kebahagiaan. Fisik, ya kita hidup pakai hukum fisik. Waktunya tidur, ya tidur. Waktunya makan, ya makan. Waktunya minum, ya minum. Hewan, ya hasratmu, keinginanmu, nafsumu dipenuhi. Mau ketawa, ketawalah. Mau seneng-senenglah. Mau sedih, nangis, nangislah. Penuhian aja, kamu akan bahagia. Dan yang terakhir, berperilaku seperti Tuhan, penyayang, adil, bijaksana. Maka kalau kita bisa niru perilaku 3 variabel ini, kita akan bahagia secara moral. Kurang salah satu, akan kurang juga kebahagiaannya. Penyayang luar biasa, wah, ke temenmu, ke yang miskin-miskin, alamat itu bunuh diri mesti. Atau makan, minum, tidur terpenuhi, kamu juga berperilaku baik, kayak adil, penyayang, tapi hasrat, emosi, keinginanmu ditahan-tahan. Jatuh cinta nggak berani ngomong, kemudian seneng diam aja, emosi nggak berani melampiaskan, ya mesti kamu sumpet, nggak bisa ketawa. Berperilaku penyayang, terus hasratmu terpenuhi, punya pacar cakep, tapi tidak pernah makan, tidak pernah tidur, akhirnya kurus, kering, cekung matamu dan sakit, tidak bisa sayang-sayangan, nggak bisa, sudah selesai. Tubuh bagus, hasrat terpenuhi, tapi jauh dengan Tuhan. Berarti kamu tidak bisa berperilaku kayak Tuhan, tidak bisa menyayangi orang lain, nggak bisa adil, nggak bisa, ya selesai juga. Kamu mesti akan jadi masalah di dunia sosial. Kamu akan jadi sumber konflik. Kamu akan jadi penjahat. Kenapa? Ya kan hanya penjahat yang tidak penyayang, tidak adil, tidak, dan seterusnya. Jadi teori etikanya Ibnu Tufel adalah etika tubuhnya, jasmaninya, ada rohaninya, ada spiritualitasnya. Tiga-tiganya harus hidup. Makanya kenapa sih Nabi Muhammad itu disebut Nabi pemuncak? Karena Nabi Muhammad ngurusi tiga-tiganya ini, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Jasmani juga diurusi, rohani juga diurusi, spiritualitas apalagi, karena spiritualitas adalah puncaknya. Kalau agama sebelumnya mungkin Nabi Isa yang dibawa lebih cenderung ke rohaninya. Nabi Muhammad, tiga-tiganya. Jadi Islam yang benar itu Islam yang jasmani, sekaligus rohani, dan sekaligus spiritualitas. Formalitas iya, tapi substansi tidak boleh hilang. Sholat iya, tapi juga harus khusyuk. Nggak boleh khusyuk aja kan, yang penting esensinya khusyuk toh Pak. Nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak boleh. Nggak puasa nggak apa-apa toh Pak, yang penting bisa menahan diri, nggak boleh. Dua-duanya.
Saya ambil quote-quote-nya di depan. Ini Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku itu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah what can I know? Yang kedua what ought I to do? Dan yang ketiga what may I hope? Jadi apa yang aku tahu, apa yang harus aku kerjakan, dan apa yang mungkin aku harapkan. Jadilah filosof kayak Immanuel Kant, jawablah 3 pertanyaan ini. Apa yang engkau tahu, apa yang harus engkau lakukan, dan apa yang mungkin engkau harapkan. Masing-masing pertanyaan jawablah 1 bab 30 halaman, nanti jadi buku 100 halaman. Kamu bisa nyanyi, loh kalau apa yang aku tahu kan bisa panjang sekali, lebar sekali itu temanya. Apa yang harus aku lakukan, wah itu bisa lebih lebar lagi. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak muda, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai umat beragama, kamu banyak. Apalagi apa yang bisa aku harapkan, mungkin aku harapkan, lebih luas lagi. Segalanya yang baik, yang penting bisa kamu harapkan. Tinggal kamu cari relevansinya dengan kehidupan nyatamu. Maka jadilah sistem filsafat. Itulah yang dibuat, katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku dulu adalah, ringkasnya adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Makanya kalau kalian nulis skripsi, nulis tesis itu kan bagian-bagian pendahuluan itu kan selalu ada rumusan masalah. Nah ini rumusan masalah gagasannya Immanuel Kant itu 3 ini. Cuma jawabannya luar biasa luas dan dalam. Oke, ada quotes lagi. Saya ambil bagus, ada hubungannya dengan kita. Maria Popova. Maria Popova ini budayawan, sastrawan, tinggalnya di New York, kelahiran Bulgaria. Dia bilang, critical thinking without hope is cynicism. Hope without critical thinking is naive. Berfilsafat, berpikir kritis, mengkritisi orang lain, gagasan orang lain atau gagasannya sendiri, tapi membuang harapan, itu dapatnya cuma sinis. Ngeritik tok isine, ndak ngasih solusi. Enaknya bagaimana? Kalau yang kamu lihat itu salah, enaknya bagaimana? Jalan keluarnya apa? Dari situ kan nanti muncul harapan. Tapi kalau kamu ngeritik aja, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan, itu namanya hanya sinis. Kalau bahasa hari ini hanya nyinyir. Tapi kebalikannya, ngasih harapan saja without critical thinking is naive. Ngomong yang baik-baik, pokoknya ini terjamin, pokoknya ini akan sangat baik, pokoknya ini bagus terus, ndak kritis, ya namanya naif. Ini, hari ini di kita kan pecah 2, itu ada kubu yang sinis, ada yang kubu naif. Yang satu ngeritik terus, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan. Yang satu positif, ngasih harapan terus tapi ndak kritis. Nah, yang enak memang disatukan biar kuat. Ya kritis, ya penuh harapan. Oke, itu Maria Popova. Ada beda kalau dalam bahasa Inggris ya, ada hope, wish, sama expect sebenarnya. Itu 3-3-nya artinya harapan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris maksudnya beda. Kalian juga hati-hati makainya beda. Di situ tidak saya jelaskan artinya, tapi contohnya. Mumpung sekarang hujan. Kalau hope itu kamu berharap. Memang
indikasinya bisa muncul, tapi kamu tidak pasti nanti muncul benar apa tidak. Ya, saya ingin besok pagi waktunya ke kampus hujan deres. Nah, ini berharap. Cuma kamu tidak yakin. Karena sekarang musimnya kan tidak pasti. Itu namanya hopes. Kalau wish itu kamu ingin kebalikannya. Wish itu kayak orang, enaknya kalau kayak gini nih, ada yang tiba-tiba bawa gorengan banyak terus dibagi misalnya. Tapi kan itu wish. Wong kita sudah ngumpul tidak ada gorengan. Berarti apa? Ingin kebalikannya. Itu namanya wish. Seandainya ya semester ini IP ku bisa 4 itu. Padahal ya kamu tahu, kamu sudah nggak ikut ujian semua mata kuliah. Ini namanya wish, menginginkan yang kebalikannya. Seandainya ya orang Indonesia itu kompak, semua bersatu, semua itu namanya wish. Nggak mungkin. Wong ya urusan cilik-cilik wae gegeran. Terus expect. Kalau expect ini lebih kuat sebenarnya dari hopes. Kalau expect ini kemungkinan besar. Kamu sudah misalnya menginginkan hujan, kamu yakin hujan karena ini sekarang musimnya hujan. Kemudian kamu lihat mendungnya tebal dan wilayah ini curah hujannya tinggi, indikasinya banyak. Nah, itu expect. Expect itu kamu punya pacar cakep dan ingin menikah dengan yang cakep. Itu expect. Kalau hope itu kamu belum punya pacar tapi bercita-cita ingin punya pacar. Itu bisa ya, bisa tidak. Kalau wish itu kamu ditolak bolak-balik. Terus kamu enak ya kalau punya pacar hujan-hujan gini. Nah, itu wish. Jadi sesuatu yang hasilnya adalah kebalikannya. Jadi ekspektasi itu berarti yang indikasinya kuat. Saya Pak, semester 1 sampai semester 6 itu IP saya 4 terus. Insya Allah saya nanti kumlot. Itu ekspektasi. Tapi sampai semester 6 IP-mu agak ketar-ketir. Masih 3,5 misalnya. Padahal kan harusnya 3,51. Nah, ini saya ingin besok lulus kumlot Pak. Itu hope. Jadi kalau expect itu jauh lebih kuat. Kalau wish itu kamu semester 6 IP-mu 2, sekian. Tapi seandainya saya bisa lulus kumlot ya. Nah itu biasanya wish. Jadi harapan yang kebalikannya. Yang bahasa Inggris hati-hati pakai istilah. Saya bawa juga mitos. Ini temanya agak loncat-loncat. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan, namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu, harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Itu kan diawali, kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora. Jadi kotak Pandora itu nama seorang dewi. Jadi Zeus itu musuhan sama Prometheus. Karena Prometheus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Prometheus ini dihukum, jadi diikat di gunung, terus dikasih burung elang-elang Kaukasus itu kan. Jadi
jantungnya dimakan elang terus tumbuh lagi, dimakan lagi tumbuh lagi, sampai kiamat hukumannya gitu, karena dia yang membawa api ke dunia manusia. Tapi katanya orang Yunani, kalau ndak atas jasanya Prometheus kita ndak akan kenal api. Nah, manusia yang dikasih Prometheus api juga dihukum oleh Zeus. Cuma hukumannya adalah kotak yang diberikan pada dewi namanya Pandora. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak, nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Prometheus, hati-hati, Zeus ini sedang mangkel, jadi sedang marah dia. Jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya, nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk, kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Oh, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi terakhir Pandora melihat, masih ada satu sisa di dalamnya, yaitu harapan. Nah, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir asal kamu masih punya harapan. Kuncinya ada dalam harapan.